kesehatan mental dan abnormalitas. Pertama-tama kami akan membahas tentang prinsip-prinsip kesehatan mental. Yang pertama ada gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Bagaimana seseorang dapat menerima dan mensyukuri apa adanya dalam dirinya. Terus yang kedua ada keterpaduan atau integrasi diri, yaitu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi ketegangan emosi. Selanjutnya ada individu mampu untuk menggunakan seluruh potensinya dan diarahkan pada aktualisasi diri. Yang keempat ada berkemampuan untuk menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial karena manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, menghargai kehadiran dan menjalin persahabatan dengan orang lain di sekitar. Selanjutnya ada berminat dalam tugas dan pekerjaannya. Manusia mempunyai hal yang perlu dikerjakan dan ada minat dan kesenangan dalam mengerjakan amanah atau tugas-tugas itu. Yang selanjutnya ada agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Dengan agama, manusia dapat mengatasi berbagai persoalan hidup, sedang falsafah yang jelas manusia dapat bersemangat dalam memperjuangkan hidup. Dan terakhir ada pengawasan diri, yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal yang buruk dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya akan dibahas pada keterangan selanjutnya. Selanjutnya kita membahas kesehatan mental dan abnormalitas. Abnormal masuk pada kategori dengan perhatian yang khusus. Menurut Sanin, ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk mendeteksi apakah perilaku itu normal atau abnormal. Di antaranya sudut pandang patologi, sudut pandang statistik, dan sudut pandang kebudayaan. Kemudian ditambah oleh Nizar Zainal dengan pandangan keempat, yaitu sudut pandang keseimbangan lingkungan. Maksudnya adalah sebagai manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan alamnya secara cepat atau adaptif. Kelima, dari sudut pandang kaidah ajaran agama. Kenapa? Karena syariat agama berisi tuntutan-tuntutan bagaimana hidup yang baik dan benar ketika seseorang tidak sesuai dari agamanya, maka ia keluar dari orang-orang yang normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai miskonsepsi tentang abnormalitas. Yang pertama, keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu merupakan perilaku yang kacau. Hal ini diperparah dengan media yang mengangkat mereka sebagai pelaku pembunuhan, bunuh diri, dan lain-lain. Padahal sebenarnya banyak abnormalitas yang tampil dalam masyarakat yang memberikan manfaat dan sesuatu yang baik. Misalnya Van Gogh yang dianggap abnormal namun ternyata menghasilkan lukisan-lukisan kelas dunia yang luar biasa. Miskonsepsi yang kedua yaitu gagasan mengenai norma dan abnormal dipisahkan secara tajam di masyarakat. Faktanya tidak setajam itu karena hal tersebut beririsan. Misalnya, kita sebagai pekerja sosial tidak 100% normal dan klien kita pun tidak 100% abnormal. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gangguan mental merupakan stigma yang heritage. Gangguan-gangguan masyarakat yang beranggapan bahwa gangguan mental dapat diturunkan atau stigma penyakit mental merupakan penyakit yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang jenius selalu dianggap sebagai orang yang tidak waras. Mungkin maksudnya di sini tidak waras bukan berarti secara kejiwaannya tidak waras, melainkan orang jenius tersebut lebih fokus terhadap dirinya dan orang jenius tersebut tidak terlalu mementingkan sekitarnya sehingga dianggap sebagai orang yang aneh dan juga dikatakanlah sebagai orang yang tidak waras. Dan yang kelima yaitu stigma gangguan mental tidak dapat disembuhkan. Padahal stigma tersebut akan menyebabkan bahaya yang lebih parah terhadap psikologi orang yang terkena gangguan mental karena beranggapan bahwa dirinya tidak akan sembuh kembali. Dan yang keenam, gangguan mental merupakan aib. Padahal gangguan mental itu sama seperti penyakit pada umumnya, yaitu penyakit yang dapat disembuhkan. Kemudian juga hanya saja gangguan mental ini menyerang secara mental, bukan pada tubuh atau fisik. Sekian.